apa kayu makan ini. Enggak, itu saja yang dimakan. Manusia enggak, Pak, enggak cukup gitu. Habis kambing, mau makan kambing, gimana? Udangnya, gimana? Enggak cukup makanan, Pak. Semua mau dimakan oleh manusia ini. Sesat, kenapa? Enggak mampu mengelola apa? Hati dijaga. Sehingga apa pengaruhnya? Ke mata dan ke telinga enggak karuan juga. Baik. Jamaah sekalian, ini banyak kalau kita bedah dalam Al-Quran ketika berbicara masalah hati ini. Nah, pada kesempatan ini pula, walaupun kemarin sudah saya kasih muqaddimah bahwa hati manusia ini dilingkari oleh jebakan-jebakan fitnah, ya. Ada 2 fitnah, masih ingat? Fitnah apa? Fitnah syahwat dan fitnah apa? Fitnah syubhat. Kalau syahwat, segala sesuatu yang selaras dengan keinginan hawa nafsu kita, itu akan mengotori hati kita. Apakah syahwat berbicara, syahwat melihat, syahwat mendengar, syahwat makan, syahwat dalam pergaulan, syahwat di bawah perut. Itu kalau diperturutkan, itu jadi fitnah buat hati kita ya. Makanya syahwat ini kita kelola saja, ya. Jangan, tidak bisa tidak bisa di-cut, tidak bisa digunting, tidak bisa dibunuh syahwat ini. Kalau dibunuh, bukan manusia lagi kita ini, ya. Dan orang kalau tidak punya syahwat, tidak ada kehidupan, ya. Antum kalau tidak punya syahwat, tidak akan ke Jerman begini, ya kan? Ada syahwat pingin belajar, keinginan yang kuat untuk belajar, keinginan yang kuat untuk kemudian mencari pekerjaan, keinginan yang kuat untuk nikah, keinginan yang kuat untuk itu bagus gitu. Karena kita kelola di jalan yang diridai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syahwat kemudian dilepas gitu, repot. Beda orientasi nanti. Ke Jerman bukan ingin belajar nanti itu. Ke Jerman ingin bermaksiat gitu. Itu saja masalahnya jamaah sekalian. Syahwat itu hanya Allah mengatakan kendalikan syahwatmu itu untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kayak antum sekarang ini. Antum, bapak, ibu pada saat ini sebenarnya sedang mentazkiyah diri gitu. Kita paham sebenarnya kalau tidur kan lebih enak ya. Enak Pak, saya juga pengen tidur juga. Enak tapi kita tahan gitu. Waduh, ngaji ini penting ini. Itu namanya kita sedang mengendalikan apa? Syahwat kita, itu syahwat tidur. Oke. Yang kedua apa? Syubhat. Ya, syubhat itu ada dua apa? Ada 2 macam. Ada syubhat dalam muamalah, dalam interaksi sosial kita, syubhat dalam jual beli, syubhat sehingga nanti kita susah membedakan mana halal mana haram. Itu kadang-kadang samar juga ini Pak. Ini kalau antum tidak mampu menjaganya, rusak hati kita ini, ya. Baru yang kedua adalah syubhat fil aqidah, syubhat dalam urusan apa? Akidah. Nah, insya Allah kalau kita mampu mengelola 2 fitnah ini, ada fitnah begitu kita tahan. Karena Allah mengatakan nukitat fihi nuqtatun bayda, akan ada noktah putih. Kalau mampu menahan, kalau mampu menahan fitnah-fitnah itu akan ada noktah putih. Tapi kalau larut, noktah apa? Noktah hitam. Itu saja. Antum antara memberikan noktah yang hitam atau noktah putih. Tidak ada abu-abu masalahnya Pak. Ya. Antara diberi dengan noktah hitam, yaitu bermaksiat, larut dengan apa? Dengan syahwat dan syubhat, atau kita mampu terbebas dari syahwat dan syubhat, nanti akan diberi noktah apa? Sehingga bersih Pak hati kita. Pak. Kalau hati sudah bersih ini enak Pak. Bertutur kata enak, bersikap juga enak. Kenapa? Hatinya lembut, muncul perasaan yang kuat kepada orang lain, sensitivitasnya juga tinggi, kepekaannya luar biasa. Kenapa? Hatinya sudah dirawat dengan benar seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk hati yang putih ya. Amin. Kata Nabi, la tadurruhu fitnatul ma damatis samawati wal ard. Hati yang putih itu nanti tidak akan tersesatkan oleh fitnah manapun pula, selama masih ada langit dan bumi. Artinya sampai hari kiamat kita meninggal akan selamat Pak. Kalau kita mampu mengelola dengan apa? Dengan benar tentang apa? Tentang fitnah syahwat dan syubhat. Tapi kalau tidak, naudzubillah. Kemarin kita sudah menyampaikan, kalau tidak nanti akan ada 2 penyakit besar. Yang pertama hitam, artinya itu gelap,
murbaan, bagaikan apa? Pekat, bagaikan kursi mujakhiyah, gelas yang terbalik, ya. Dikasih apapun pula akan tumpah, tidak mampu menampung gitu. Maka dikasih nasihat bagaimana pula nggak nyambung orang itu gitu. Nanti ada dua penyakit besar. Apa penyakit pertama itu? Tidak bisa mengenali yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari kemungkaran, sehingga nggak jelas hidup ini semuanya baik gitu. Halal enggak, ini haram, ini haram enggak, ini halal gitu. Bingung Pak, nggak jelas, arah hidup itu nggak jelas gitu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, nggak bisa membedakan mereka itu. Kenapa? Hatinya sudah apa? Sudah keruh, hitam, rusak. Nanti yang kedua kata Nabi, illa ma ashraba min hawa, kemana dia melangkah selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kalau sudah hawa nafsu mengendalikan kita, siapapun pula nggak akan nyambung ya. Wala ini taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Kalau sudah kebenaran ini diikuti oleh hawa nafsumu, nah ini gak penting Pak ya. Kalau al-haq ini diikuti oleh hawa nafsumu, akan rusak apa yang ada di langit dan rusak apa yang ada di bumi ini. Hancur Pak. Ya. Itu yang kemudian berlaku zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak di mana-mana itu langit dan bumi karena ulah tangan siapa? Ulah tangan manusia. Tangan manusia yang bagaimana? Yang tidak mampu mengelola apa? Hatinya itu. Nyambung ya? Ini saya mereview Pak yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita perlu bahas tentang aqsamul qulub. Ya, aqsamul qulub. Aqsam al-qulub. Pak Maki kemana ya? Saya kepikiran. Mungkin tidak terbangun habis itu tidak lagi. Mudah-mudahan ya, tidak apa-apa. Capek. Macam-macam hati. Sama pun. Macam-macam hati. Pertama ada namanya qalbun salim. Yang kedua namanya qalbun marid. Dan yang ketiga namanya qalbun apa? Mayit. Mati. Mayit. Disolatkan. Udah mayit disolatkan. Kalau bisa disolatkan masih bagus ya. Susah, nggak ada yang tahu nanti. Ini yang mayit ini memang kadang-kadang kepura-puraan, ada juga apa? Ngumpul sama orang kafir kayak orang kafir, ngumpul sama orang Islam khusyuk juga Pak, manggut-manggut juga, ikut pengajian juga manggut-manggut juga gitu. Tapi masuk di rumah orang kafir, waduh lebih liar lagi Pak. Ketika ditanya, lu kan muslim, gua masuk ke sana untuk pingin tahu aja ya. Apa sih yang dipelajari oleh mereka itu. Kita tanya juga, loh kamu kan kemarin di sana gitu. Wah Allah, berat itu orang-orang kafir itu, bisa bunglon Pak ini. Nanti kita lihat bagaimana fenomenanya itu di lapangan, orang-orang seperti itu. Baik. Nah, hati ini tentunya kita berharap duduk begini Pak, kita sholat